atambasha ilal bagdad wala tansa'i malur ribat ida kuntum umat Muhammad ajibu salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihadahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang arif dan bijaksana, kakak-kakak panitia lomba yang semangatnya luar biasa, serta para pemirsa dimanapun kalian berada. Sahabat da'i dimanapun kita berada, semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat the King of the King, the love of the world, and the creator of everything in this universe is Allah subhanahu wa ta'ala. Biqaulina alhamdulillah. Kedua kalinya, selawat serta salam kita limpahkan kepada sang proklamator kemerdekaan yang terkenal dengan sistem dakwah yang mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengkafahkan Islam bukan mengkafirkan yang sudah Islam. Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan, saya Ardina Dwi Tari sebagai perwakilan dari SMK Negeri 1 Bojonegoro. Perkenankanlah saya menyampaikan tausiah dengan judul Keteladanan Syuhada, menyalakan api semangat menuntut ilmu demi masa depan bangsa. Hadirin sekalian, sebelum saya berceramah secara spesifik, saya ingin bertanya kepada para hadirin, apakah kalian tahu dahulu kala Nabi Sulaiman alaihissalam pernah ditawarkan 3 hal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa 3 hal tersebut? 3 hal tersebut adalah harta, ilmu, dan kekuasaan. Hai Sulaiman, kamu hendak memilih yang mana antara harta, ilmu, atau kekuasaan? Nabi Sulaiman tidak memilih harta ataupun kekuasaan, melainkan yang beliau pilih adalah ilmu. Dan dengan ilmulah beliau mendapatkan kerajaan yang megah, hartanya berlimpah, perabotannya mewah-mewah, sampai istrinya pun cantik dan solehah. Masya Allah. Hadirin yang berbahagia, kisah tadi menggambarkan kepada kita pentingnya suatu ilmu. Karena dengan ilmulah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Namun tanpa ilmu kita akan menjadi orang yang sesat, menjadi jahat, bahkan melarat sampai ke liang lahat. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, Man arada dunya falaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah falaihi bil ilmi, wa man aradahuma falaihi bil ilmi. Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadirin sekalian, betapa pentingnya ilmu. Ilmu laksana pelita, ilmu bagaikan cahaya dalam kegelapan. Dalam melakukan sesuatu, jika ingin mendapatkan hasil yang baik, maka diperlukan suatu ilmu, yakni ilmu pengetahuan yang membuat seseorang paham dan mengetahui akan kualitas hasil yang diusahakan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis
fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, lapangkanlah majelis, niscaya Allah akan melapangkan juga untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Hadirin, ilmu sangatlah penting dalam segala hal. Sebagaimana keteladanan para syuhada dalam semangat menuntut ilmu dapat kita ketahui dengan mereka yang mempunyai dedikasi dan pengorbanan yang tinggi meskipun kondisi mereka sedang tidak baik-baik saja. Syuhada adalah seseorang yang gugur dalam jalan Allah, seseorang yang menegakkan kebenaran, keikhlasan, dan komitmen yang tinggi. Kita dapat mengambil sikap mereka sebagai motivasi untuk semangat menuntut ilmu. Salah satunya adalah semangat belajar baik di sekolah maupun di rumah. Karena kita tidak tahu hadirin kapan ajal akan menjemput kita, dan penting bagi kita untuk dapat mempersiapkan diri. Salah satunya adalah dengan menuntut ilmu, sebagaimana sesuai dengan lirik tembang religi asal Jawa, tembang kenangan. Ileng-ileng siro menungso, jalar istri enam lang tua, saben dina padha elinga, kapan-kapan nampa timbalan. Timbalane sapa? Timbalane Kang Maha Suci, gelem ra gelem bakale mati. Disalini penganggon putih, yen wis budal ora bisa mulih. Sahabat dai, ilmu tanpa akhlak bagaikan pohon tanpa buah. Sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, jika tidak dipraktikkan dengan baik dan berlandaskan nilai-nilai agama, ilmu tidak akan memberikan manfaat. Bahkan ilmu yang tidak diiringi akhlak mulia dapat menyesatkan, merugikan diri sendiri maupun orang lain. Rasulullah SAW telah memberikan teladan yang sempurna bagi kita. Beliau bukan hanya seseorang yang berilmu, melainkan seseorang yang berakhlak mulia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah mencetak pola pikir kita agar berpengetahuan luas, yang hidup berlandaskan akhlak mulia, siap menghadapi tantangan zaman, arus globalisasi, serta perkembangan teknologi yang semakin canggih lagi. Karena kita sebagai penerus bangsa harus berpengetahuan luas dalam segala hal dan memiliki cita-cita untuk masa depan kita nanti. Hadirin, sebelum saya tutup ceramah ini, izinkan saya menyampaikan sebuah sholawat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil uqadu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihi ragaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal qabamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi bi adabi kulli malumila. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Neng Maliogoro numpak pajero, mampir warung tukang es kelapa, cekap semanten atur kaula menawi lepat kula nyuwun pangapura. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa man asaba min syai'atin famin nafsik. Wassalam